Salam saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, seorang saudara seiman yang mengimani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Saat ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini saya mau mengajak saudara-saudaraku sekalian membahas firman yang berkata, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri untuk boleh terus kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah penuntun hidup kami di dalam mengarungi iman kami, di dalam mempercayai bahwa Engkaulah Tuhan kami. Taruh hikmat akal budi dalam pikiranku dan buka pikiranku untuk memahami kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu bisa memahami kebenaran firman ini dan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami juga terberkati atas firman ini. Kami berdoa buat saudara kami yang mendengarkan firman ini, Tuhan juga bukakan pikirannya untuk memahami apa yang mau kami renungkan bersama-sama. Kami menaikkan doa kami kepadamu Yesus Kristus, Sang Pemilik firman ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk mengawali renungan pada saat ini, yaitu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, kita membuka Alkitab kita di Matius 26 ayat 64. Demikian kata firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Ya, akulah Dia. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di tempat yang paling terhormat di surga dan akan datang dalam awan-awan di langit." Kemudian kita melompat ke Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di tempat yang paling terhormat di surga dekat Yang Maha Kuasa dan datang dalam awan dari surga." Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di tempat yang paling terhormat dekat Yang Maha Kuasa. Jadi, siapakah Anak Manusia yang dimaksud dengan ketiga ayat itu? Anak Manusia adalah Yesus dalam keadaan sebagai fisik manusia. Jadi Anak Manusia adalah Yesus yang manusia. Terus siapa yang Maha Kuasa? Kalau kita ingin melihat siapa yang Maha Kuasa, mari kita buka Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Allah mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah yang Maha Kuasa." Jadi kesimpulannya, Anak Manusia adalah Yesus yang fisik manusia, yang Maha Kuasa adalah Alfa Omega,
yaitu juga yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus yang sebagai Allah. Lalu bagaimana arti duduk di sebelah kanan Allah? Atau arti duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Artinya sebenarnya cukup simpel ya. Yesus yang sudah naik ke surga itu terlihat fisik sebagai manusia, tetapi setelah dia hilang di telan awan-awan yang tidak kelihatan, saat sampai di surga, Yesus fisik itu berubah menjadi Yesus yang roh. Ya, yang perlu kita ingat adalah Alfa Omega. Jadi Tuhan Allah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku adalah yang maha kuasa. Jadi dalam pengertian bahwa anak manusia akan duduk di sebelah yang maha kuasa, artinya Yesus yang fisik itu berubah menjadi Yesus yang roh ya. Yang tadinya dari bumi mengambil rupa seorang manusia itu mati, bangkit, naik ke surga, dan rohnya kembali sebagai Allah, dan fisiknya berubah ya. Karena ayat 8 ini dari Wahyu 1 ayat 8 yang berkata adalah Yesus sendiri ya. Yesus sendiri. Kemudian di Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Lukas 22 ayat 69, yang berkata juga Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus manusia itu berkata anak manusia akan duduk di sebelah yang maha kuasa ya, artinya dia memberitakan tentang dirinya sendiri saat nanti naik ke surga. Dirinya yang fisik manusia berubah menjadi roh. Tetapi juga kita harus ketahui bahwa Allah adalah roh. Kalau kita memahami Allah itu pribadi, tentu perkataan Yesus, aku akan duduk di tempat yang paling terhormat di sebelah kanan yang maha kuasa, tentu analoginya beda. Anda akan menggambarkan bahwa Yesus di sana berdampingan dengan di sebelahnya Allah begitu. Tapi kalau ketika kita memahami bahwa Allah itu roh, mana bisa roh kelihatan bahwa itu duduk, berdiri, atau tiduran dan sebagainya ya. Tetapi Rasul Yohanes yang diperlihatkan keberadaan Yesus Kristus yang di surga mengetahui, karena roh juga melihat roh, keberadaan penglihatannya bahwa Yesus itu duduk seorang diri ya, di sebelahnya tidak ada yang maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa juga dirinya sendiri. Coba kita buka lagi di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Bumi dituai, aku melihat ada awan putih di hadapanku. Ini kata Yohanes. Di atas awan itu duduk seorang yang tampak seperti anak manusia. Di atas kepalanya terdapat sebuah mahkota emas, di tangannya ada sebilah sabit yang tajam. Kemudian Wahyu 21 ayat yang ke-6. Kemudian dia yang duduk di atas tahta berkata kepadaku ya, duduk, karena dia melihat secara rohnya yang melihat ya.
Karena kalau Yesus yang fisik menjadi roh, namanya roh juga tidak kelihatan, mau duduk, mau jongkok, berdiri, tiduran tidak kelihatan. Tetapi Rasul Yohanes bisa melihat karena roh bisanya dilihat juga dengan roh. Ya, makanya Rasul Yohanes itu yang dibawa ke surga itu cuman rohnya, ya, untuk melihat keadaan di surga. Sedang di surga semuanya serba roh, ya, dan melihat bahwa Yesus yang duduk sendirian di tahta itu terlihat duduknya, tetapi roh, ya, secara roh, pengertian secara rohani, bukan secara jasmani seperti manusia. Tapi ini seperti manusia, seperti anak manusia duduk, yang tadi yang kita baca ayat yang ke-6 dari Wahyu 21. Kemudian dia yang duduk di atas tahta berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan Yesus, ya, tapi ini juga di Wahyu 21 ayat 6 ini dikatakan semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku memberi minum orang yang haus dari sumber air kehidupan secara cuma-cuma. Ya, jadi aku adalah Alfa dan Omega itu Yesus yang berkata. Tapi di dalam roh, karena di surga ini semua serba roh. Ya. Kalau di pasal 14 ayat yang 14 adalah, aku melihat ada awan putih di hadapanku, di atas awan itu duduk seorang yang tampak seperti anak manusia, yang kelihatan. Tapi yang Rasul Yohanes melihat secara rohnya yang melihat, ya. Yesus berubah, artinya duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah Yesus dari fisik manusia berubah menjadi roh di surga, ya. Jadi arti dari duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah Yesus berubah dari fisik menjadi Yesus yang roh. Yang Maha Kuasa tak lain tak bukan adalah Alfa Omega, dan itu adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Penjelasan ini sangat singkat, tapi untuk memahami ini juga perlu hikmat, minta petunjuk dari Tuhan supaya kita sendiri ketika kita menyampaikan ini juga memahami apa itu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ternyata inilah jawabannya. Yesus yang fisik berubah menjadi roh, menjadi Yesus roh, dan yang Maha Kuasa adalah Alfa Omega, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Kiranya penjelasan ini memberkati saudara-saudara dan menambah wawasan saudara-saudara sekalian bahwa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa itu ya namanya Yesus Kristus sendiri, ya, Alfa Omega, ya. Biarlah penjelasan ini saudara-saudara terima, sehingga boleh meneliti setiap apa yang firman yang saya sampaikan tadi, sehingga menambah pengetahuan kita siapakah Allah itu. Allah yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah Yesus yang manusia fisik berubah menjadi roh, Yesus roh. Yang Maha Kuasa adalah dirinya sendiri. Dibuktikan bahwa duduk seorang, ya, duduk seorang, bukan dua orang. Ya, kalau kita pemahaman kita Allah itu roh, pasti roh Allah itu satu, dikatakan duduk seorang, gambarannya seorang berarti satu. Tapi kalau pemahaman kita Allah itu pribadi, mesti ada dua, tiga dan sebagainya. Tapi biarlah penjelasan yang saya sampaikan ini singkat tapi cukup membuat
saudara-saudara paham. Haleluya. Amin.